Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Hukum Adat. Saya Tirta Rohid dengan NIM 027. Saya Muhammad Fakir Gifari dengan NIM 023. Saya dengan Nur Wahid Maharom dengan NIM 044. Saya Umi Habibah dengan NIM 030. Saya Rahman Rizky dengan NIM 09. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang kedudukan tanah dalam hukum adat. Jadi ada beberapa poin di sini. Yang pertama ialah hak persekutuan atas tanah, terus ciri-ciri hak persekutuan atas tanah, jenis dan sifat hak ulayat, pimpinan ulayat, objek dari hak ulayat, pengaruh-pengaruh terhadap keberadaan hak ulayat, hak perseseorangan atas tanah, hingga hak ulayat dalam undang-undangan. Sekian. Oke guys, sekarang tuh kelompok 7 ya. Kelompok 7 tuh bakal menerangkan tentang hukum tanah adat. Yang mana tanah tuh bagi masyarakat tuh tidak hanya memiliki nilai ekonomi saja, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, bahkan nilai spiritual yang diwariskan secara turun-temurun oleh pemangku adat. Oleh karena itu, dalam masyarakat adat ada aturan hubungan antara manusia dan tanah yang kita kenal dengan hukum tanah adat. Baik, melalui presentasi ini kami semua akan menerangkan, menjelaskan mengenai pengertian hukum tanah adat, prinsip-prinsipnya, serta kedudukan dalam sistem hukum di Indonesia. Yang mana pengertian dari hukum tanah adat tuh ada nggak yang udah tahu apa sih pengertian hukum tanah adat? Ada nggak? Pengertian tanah adat itu apa? Tahu nggak? Oke, kalau nggak tahu aku kasih tahu ya. Tanah adat adalah tanah yang berada dalam wilayah suatu masyarakat hukum adat dan dikuasai dikelola oleh wewenang adat. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan tanah dalam hukum adat. Dalam hukum adat, tanah memiliki kedudukan yang sangat penting. Tanah tidak hanya dipandang sebagai benda ekonomi saja, tapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial dan spiritual masyarakat adat. Bagi masyarakat adat, tanah merupakan sumber kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun yang kemudian menjadi simbol identitas suatu komunitas. Dalam pengelolaannya, tanah adat biasanya didasarkan pada konsep hak ulayat, yaitu hak bersama masyarakat adat, yang dimana mereka diberi kewenangan untuk mengatur, mengelola, serta memanfaatkan sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Baik, poin kedua yang akan saya bahas adalah mengenai hak persekutuan atas tanah. Jadi, apa sih hak persekutuan atas tanah itu? Hak persekutuan atas tanah adalah hak yang dimiliki secara bersama oleh suatu masyarakat hukum adat di wilayah tertentu. Kemudian hak ini muncul karena adanya hubungan sejarah dan ikatan budaya antara masyarakat adat dengan tanah yang mereka tempati secara turun-temurun. Namun dalam praktiknya, tanah adat bukan milik individu, tetapi merupakan milik bersama seluruh anggota masyarakat adat. Hak persekutuan ini memberikan kewenangan kepada pemimpin adat atau lembaga adat untuk mengatur penggunaan tanah. Oleh karena itu, pemanfaatan tanah harus memperhatikan kepentingan bersama serta aturan adat yang berlaku. Jadi, setelahnya kita akan bahas tentang jenis-jenis hak persekutuan atas tanah. Yang mana jenis-jenis tersebut yakni kewenangan suatu hukum adat untuk mengatur segala sesuatu yang berada di wilayah adat, yaitu ada 4 jenis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pimpinan ulayat. Sebelum kita mengetahui apa itu pimpinan ulayat, kita harus mengetahui dulu apa itu pimpinan dan apa itu ulayat. Pimpinan biasanya merujuk kepada seorang individu yang memiliki wewenang tertinggi dalam suatu kelompok, baik kelompok masyarakat maupun dalam organisasi ataupun yang lainnya, dengan kemampuan mempengaruhi, memotivasi orang lain untuk melakukan suatu tujuan tersebut, tujuan yang sama dalam suatu masyarakat. Sedangkan ulayat itu ialah wewenang masyarakat hukum adat yang biasanya berkaitan dengan tanah. Jadi, pimpinan ulayat ialah seseorang individu yang memiliki kemampuan untuk mengatur tanah masyarakat hukum adat. Lalu timbullah pertanyaan, siapa sih pimpinan ulayat itu? Biasanya di dalam masyarakat hukum adat, pimpinan ulayat itu bisa seperti Pak RT, Pak RW, ya seseorang yang memiliki
pengaruh yang sangat kuat dalam masyarakat tersebut, bisa kepala desa ataupun yang lainnya. Baiklah, setelah kita mengetahui apa itu pimpinan ulayat, kita juga harus mengetahui objek dan subjek ulayat. Apa sih objek ulayat? Objek ulayat meliputi tanah adat yang mencakup seluruh wilayah yang ada di lingkungan masyarakat hukum adat, baik yang sudah digunakan maupun yang belum digunakan, itu semua ialah objek ulayat. Dan seterusnya yang kedua ialah subjek ulayat. Subjek ulayat ini ialah masyarakat hukum adat itu sendiri. Masyarakat hukum adat itu sendirilah subjek dari ulayat tersebut. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang pengaruh-pengaruh terhadap keberadaan hak ulayat. Di sini kami mengambil 3 poin. Yang pertama tentang pengaruh pengakuan negara terhadap hak ulayat, yang kedua tentang pengaruh kebijakan hak pengelolaan terhadap hak ulayat, yang ketiga tentang pengaruh terhadap kewenangan masyarakat hukum adat itu. Nah, pada poin pertama dijelaskan bahwasanya negara itu mengakui masyarakat adat itu memiliki wilayahnya tersendiri itu selama masyarakat adat itu masih ada dan juga tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dengan adanya pengakuan ini diharapkan hak ulayat itu bisa mendapatkan kepastian hukum dengan sistem hukum nasional gitu. Nah, pada poin yang kedua dijelaskan bahwasanya pengaruh kebijakan hak pengelolaan terhadap hak ulayat. Nah, HPL ini pada dasarnya hak pengelolaan ini pada dasarnya itu kebijakan yang dibuat untuk melindungi hak ulayat tersebut gitu dengan memberikan perlindungan hukum. Nah, namun dalam praktiknya tersebut itu menimbulkan perdebatan karena HPL ini biasanya diberikan kepada lembaga atau badan hukum, sedangkan masyarakat adat sendiri itu pengennya mengelola hak wilayahnya itu sendiri gitu. Nah, pada poin nomor 3 dijelaskan bahwasanya masyarakat adat tersebut itu memiliki hak penuh atas pengelolaan wilayahnya tersebut gitu. Akan tetapi dengan adanya HPL yang tadi, hak pengelolaan yang disebutkan pada poin kedua tadi, itu adanya memiliki kemungkinan adanya pihak ketiga itu untuk masuk dalam pengelolaan tanah tersebut gitu. Jadinya antara masyarakat hukum adat dengan pihak ketiga ini akan bentrok gitu dan menimbulkan berbagai macam konflik yang tidak kita inginkan itu. Nah, sekian, terima kasih. Oke, saya di sini akan menjelaskan apa sih hak perseorangan atas tanah tersebut. Hak perseorangan atas tanah adalah hak individu untuk menguasai atau memanfaatkan tanah tersebut sesuai ketentuan hukum. Hal ini bertujuan untuk apa? Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan dari pemilik tanah dari sengketa tersebut. Biasanya tanah adat perseorangan itu diperoleh melalui mekanisme adat seperti jual beli, hibah, waris. Namun tanah-tanah tersebut belum memiliki sertifikat resmi atau hanya didukung oleh administratif lama seperti girik atau letter C, sehingga kedudukan tanah tersebut dalam hukum menjadi lemah atau tidak kuat. Oleh karena itu, semenjak keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UPA), tanah-tanah lama itu harus dikonversi dan didaftarkan untuk agar memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah yang kuat. Karena sistem pertahanan Indonesia itu menggunakan sistem publikasi negatif bertendensi positif, yaitu sertifikat menjadi alat bukti yang kuat, akan tapi masih bisa digugat di pengadilan jikalau misalnya masih ada jikalau misalnya terjadi kesalahan, masih ada kesalahan atau mempunyai cacat hukum. Tapi realitanya dalam praktiknya di Indonesia ini masih banyak terjadi kendala seperti tumpang tindih sertifikat, masalah administrasi, dan lemahnya verifikasi riwayat tanah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap
pemilik tanah, khususnya tanah adat perseorangan itu belum berjalan optimal. Oke, yang kedua di sini saya akan menjelaskan hak ulayat dalam perundang-undangan. Apa sih hak ulayat dalam perundang-undangan? Hak ulayat merupakan hak kolektif masyarakat hukum adat atas wilayahnya yang diakui oleh sistem hukum Indonesia. Pengakuan ini memiliki dasar konstitusional dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), khususnya pasal 3 yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat harus memperhatikan kepentingan nasional dan negara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum agraria di Indonesia menjadikan hukum adat sebagai dasar pembentukan hukum nasional, tetapi tetap berada dalam kerangka kepentingan negara. Perkembangan penting terjadi melalui keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 PUU strip 10 2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan milik masyarakat adat. Putusan ini memperkuat posisi masyarakat adat sebagai subjek hukum. Namun dalam praktiknya, implementasi hak ulayat masih menghadapi banyak kendala seperti kurangnya pengakuan formal masyarakat adat, keterbatasan pemetaan wilayah adat, serta konflik dengan proyek pembangunan.